Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berdoa Anda dalam keadaan baik-baik saja dan terus semangat. Dan hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah online Agape Church Samarinda. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, di dalam rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau berikan hati kami yang terbaik untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, Mazmur 100 ayat yang kedua berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan seluruh umat Tuhan Agape Church yang saat ini siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Apa kabar hari ini? Luar biasa dan terus semangat. Yeay. Bersyukur buat kebaikan Tuhan sampai hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama serukan, kita sama-sama muliakan nama Tuhan. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku. Yeay. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Dahsyat Engkau Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Mari jemaat Tuhan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Yeay. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, kami percaya Tuhan, saat kami bersama dengan Engkau, kami boleh rasakan ketenangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yes, Tuhan. Amin. Sama-sama naikkan pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir Roh Kudus, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yes, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan dengan lembut. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu,
ada ketenangan. Yes, Lord. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada penyertaan yang nyata. Ada penyertaan yang nyata Tuhan. Yes Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Amin Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau Allah Maha Hadir. Ini setiap kami Tuhan gereja-Mu. Kami tahu Tuhan, kami percaya Yesus. Gereja gak cuma terbatas dengan gedung saja Bapa, tapi setiap kami hari ini Tuhan, kami adalah gereja-gereja-Mu Yesus. Amin. Biar kami naikkan pujian kami buat Engkau. Biar kami nyanyikan Tuhan kebesaran-Mu Tuhan. Yes Lord. Amen. Yes Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyikan lebih sungguh, nyanyian pujian bagi-Mu, yes Tuhan. Amin. Pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
Kami siap Bapa dengar firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Mari sebelumnya kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, dan biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Bapa. Pengurapan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Biar kami boleh menerima kuasa firman Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan kami, yang dapat menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini biarlah kami duduk diam mendengarkan kuasa firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi hari ini saya percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan, semangat yang baru yang daripada Tuhan masih melingkupi setiap kita semua. Saya percaya walaupun kita hanya bisa ibadah online, belum offline lagi, tapi saya percaya bahwa kemerdekaan iman yang Tuhan berikan atas kita membuat kita dalam kondisi apapun kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung saja kita buka Alkitab kita, Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1, mari kita baca bersama-sama. Supaya kita sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita dari orang-orang yang belum merdeka, Kristus memerdekakan kita. Dia rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Dia rela curahkan darahnya untuk saudara dan saya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka dari ikatan belenggu dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 17 kemarin bangsa kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Namun masih banyak hal yang kita temui. Bangsa kita memang sudah merdeka dari penjajahan negara asing. Tapi banyak hal yang kita temui bahwa bangsa kita belum sungguh-sungguh merdeka. Masih banyak hal-hal yang mengikat bangsa kita. Masih banyak korupsi, nepotisme di mana-mana. Dan itu terjadi atas bangsa kita tidak sekali dua kali. Tapi sampai saat ini korupsi dan nepotisme masih tetap terus berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama juga dengan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memang sudah merdeka secara iman. Kita sudah mengalami kemerdekaan iman. Kristus sudah mati di atas kayu salib supaya kita merdeka sungguh-sungguh. Tapi masih banyak hal yang mengikat kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya Rasul Paulus menasihatkan, berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sepertinya gampang ya Bapak Ibu nasihat ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak dari saudara dan saya yang masih sering jatuh dalam dosa. Ya, ada yang tidak pernah melakukan dosa. Saya pikir semua kita pernah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita tidak mampu mengaplikasikan nasihat firman Tuhan ini karena kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya katakan bahwa orang yang jatuh dalam dosa itu jangan dijauhi. Karena seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya orang yang jatuh di dalam dosa itu kebanyakan, ya mungkin ada satu dua yang tidak merasa, tapi kebanyakan orang yang jatuh di dalam satu dosa itu dia merasa sedih, merasa tidak berguna. Dan sebenarnya ada tekad yang bulat dalam hatinya untuk cukup Tuhan. Ini kalau anak-anak Tuhan ya, saya bicara untuk anak-anak Tuhan.
Cukup Tuhan, sudah sekali ini saja. Saya mau balik ke hal-hal yang bagus Tuhan. Saya tidak mau lakukan ini itu lagi. Saya tidak mau bohong lagi Tuhan. Saya tidak mau nyontek lagi Tuhan. Saya tidak mau menyakiti istri saya lagi. Saya tidak mau menyakiti suami saya lagi. Bapak-bapak biasanya saya tidak mau menyakiti anak-anak saya lagi. Tapi pada kenyataannya, berapa bulan kemudian setelah kita berlutut di bawah kaki Tuhan, bahkan tidak usah menunggu hitungan bulan. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Pendeta khotbah, kita ditegur Tuhan, dan ampuni saya Tuhan, saya mau berhenti dari pornografi. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, besok Senin, masuk Senin, sudah melakukan hal yang sama. Dan itu balik terus seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mengeluh. Apa dosa Bu mengeluh? Mengeluh merupakan suatu ikatan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa nggak boleh mengeluh manusia? Boleh mengeluh, tapi itu merupakan ikatan. Dengar khotbah, ampuni saya Tuhan, saya tidak mau mengeluh lagi. Saya ingat Tuhan bahwa Tuhan sudah menebus saya. Saya ingat Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan saya. Tapi masuk di hari yang baru, ada persoalan yang lebih berat menimpa Bapak Ibu Saudara, menimpa saya dan saudara, yang pada akhirnya kita bisa berkata lagi, Tuhan mau apa? Seperti apa Tuhan kok seperti ini keadaan? Saya nggak sanggup Tuhan, Tuhan tidak adil. Dan itu terjadi berulang kali pada kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan di dosa-dosa yang lain. Ada kalanya sudah dipanggil hamba Tuhan, nggak boleh seperti itu. Melayani Tuhan dengan menggebu-gebu. Tapi di hari paginya, di hari Seninnya, bisa saja kita kembali jatuh dalam dosa yang sangat memalukan Tuhan. Dan kita bertobat lagi. Tuhan ampuni saya, cukup Tuhan, cukup sampai di sini Tuhan. Tapi Bapak Ibu, dosa itu terulang dan terulang kembali. Dan istri-istri yang suka berani sama suami, saya percaya, saya yakin bahwa saat engkau ditegur firman, kau rasakan Tuhan, saya mau berhenti sampai di sini. Saya nggak mau lagi Tuhan punya sikap yang seperti itu. Tapi hari berikutnya, suami kita lebih nyakitin kita. Keluar lagi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Padahal kita tahu bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah diputuskan dari ikatan dosa melalui kuasa darahnya yang tercurah di kayu salib. Tapi kenapa masih bisa terjadi berulang kali kita jatuh dalam dosa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena tanpa kita sadari, kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita menggunakan kemampuan kita sendiri. Oh ya Tuhan, saya bertobat Bapak. Saya bertobat, saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Saya nggak mau lagi seperti itu. Saya mau memberikan hidup saya untuk Tuhan. Tapi kembali lagi, kita tidak bisa mengaplikasikan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengalami satu kemerdekaan iman yang sungguh-sungguh saat kita dengan berdiri teguh mengizinkan Kristus hidup melalui hidup kita. Yang pertama, kita mengizinkan Kristus hidup melalui hidup kita. Mari kita buka Galatia 2 ayat 19. Galatia 2 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Enak enggak saudara kalau
disalibkan dengan Kristus. Kalau membaca enak banget. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya dan kita mengizinkan Kristus hidup melalui hidup kita, itu sepertinya nggak enak banget. Karena kita kalau mau berbuat sesuatu di luar sana, kalau dengan kekuatan kita sendiri nih kita nggak mampu. Karena kita selalu, kalau Tuhan mengizinkan, kita mengizinkan Kristus hidup melalui kita, ada Roh Kudus yang memimpin kita. Nah, enak ya begitu. Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dengan kekuatan sendiri, kita dengan hikmat sendiri kita lakukan. Cukup Tuhan, saya putus dari dosa ini Tuhan. Tapi dengan hikmat sendiri, kita tidak akan mampu Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, seringkali kebenaran, kita mengabaikan satu kebenaran yang seperti ini. Kita hanya bisa hidup bagi Tuhan, bagi Allah, apabila terlebih dahulu kita mengizinkan Kristus hidup di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita ini melayani Tuhan seakan-akan dengan segenap hati kita. Saya ada kalanya mau mempersiapkan segala sesuatu itu, sungguh pokoknya untuk Tuhan, pokoknya hidup saya untuk Tuhan. Kalau doa itu selalu, Tuhan ini hidupku untukmu. Tapi ada kalanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya sadar loh, Tuhan kok hidup untuk Tuhan, tapi masih seperti ini. Nah, kita mesti pegang kebenaran yang ada kalanya kita abaikan. Kita ini jadi pelayan-pelayan Tuhan, kita ini hidup sebagai anak Tuhan. Ada kalanya kita ini mau sungguh-sungguh, hidupku itu pokoknya untuk Tuhan loh. Segala yang kulakukan itu pokoknya untuk Tuhan. Kita semangat datang ke gereja, membersihkan gereja. Segala sesuatu aku lakukan untuk Tuhan. Tapi di luar sana kita masih buat dosa. Di luar sana kita masih mencemarkan nama Tuhan. Nah, kita tidak mengizinkan Kristus hidup di dalam kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya hidup jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena ada kalanya kita ini merasa bahwa hidup saya ini untuk Tuhan, tapi kita tidak mengizinkan Kristus hidup melalui kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya, kenapa? Banyak hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya jatuh dalam dosa. Karena menganggap hidupnya untuk Tuhan, tapi tidak mengizinkan Tuhan hidup di dalam kehidupannya. Jadi masih ada dosa-dosa, masih jatuh dalam dosa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu dari Tuhan yang dikasih Tuhan, karena itu sesungguhnya kekuatan Kristen itu adalah Kristus hidup melalui kita. Kristus hidup melalui saudara dan saya. Bukan kita hidup, bukan sekedar kita hidup bagi Kristus, tapi Kristus hidup melalui saudara dan saya. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita hidup bagi Kristus, belum tentu Kristus hidup di dalam kita, tapi kalau kita izinkan Kristus hidup melalui kita, sudah pasti bahwa Kristus hidup, kita hidup bagi Kristus. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kita hidup bagi Kristus, belum tentu Kristus hidup di dalam kita. Tapi kalau kita izinkan Kristus hidup di dalam kita, sudah pasti hidup kita bagi Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang kita manusia ini agak susah membedakan antara kita hidup bagi Kristus sungguh-sungguh. Kalau kita hidup bagi Kristus sungguh-sungguh itu kita mengizinkan Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sekedar hidup bagi Kristus, itu hanya di mulut saja kita hidup bagi Kristus. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita mengizinkan Kristus hidup di dalam hidup kita, sehingga hidup kita pasti bagi Kristus. Nah, makanya Rasul Paulus menuliskan di dalam Galatia 2 ayat 20, saya yakin pasti sudah hafal, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena kita sering nyanyikan bahwa kita hidup itu bukan
saya hidup itu bukan untuk saya lagi, tapi untuk Kristus yang hidup di dalam saya. Mari kita buka saja di Galatia 2 ayat 20a. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menyatakan kemerdekaan iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Mari kita izinkan Kristus hidup melalui kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana biar kita bisa menghidupi kemerdekaan, bisa menghidupi kemerdekaan iman kita yang diberikan oleh Kristus bagi kita. Mari yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup di dalam kekuatan kasih karunia. 2 Korintus 1 ayat 12. Kita baca. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita fokus pada kemampuan sendiri, kita berada di luar kasih karunia Allah. Padahal kita tahu bahwa kita orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita sudah dimerdekakan. Nah, kemudian kita hidup dengan kemampuan kita sendiri. Kita fokus dengan hikmat kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini bisa dikatakan orang-orang yang bodoh, yang melakukan sesuatu kebodohan. Siapa kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita mau menggunakan kemampuan kita sendiri. Tapi saat kita fokus pada apa yang Kristus lakukan, terlebih di masa COVID-19 ini, masa pandemi ini, sungguh hidup yang luar biasa, yang berat, yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana anak-anak mesti sekolah di rumah, mereka butuh kuota yang penuh, apalagi kalau anaknya banyak kayak saya, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam kekuatan kasih karunia, kita tidak mampu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa kita harus hidup di dalam kekuatan kasih karunia. Saat kita benar-benar fokus kepada kasih karunia Allah, kita berjalan dalam kekuatan supranatural kasih karunia. Tuhan nyatakan hal-hal yang tidak masuk di akal kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bisa terheran-heran, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya seperti itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau melihat keadaan di daerah yang kami tempati di Teluk Naga itu sebenarnya terkena COVID itu, kalau menurut akal manusia itu pasti zona merah. Tapi saya bisa heran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena di daerah Teluk Naga, di daerah lingkungan gereja City Blessing ini adalah lingkungan yang sebelum pandemi COVID ini lingkungan yang mengalami penyakit menular, dan paling banyak di daerah Teluk Naga ini ditemukan bahwa TBC angka yang tertinggi. Tapi saya dibuat terheran-heran oleh Tuhan. Kenapa lingkungan gereja di sini jauh lebih aman daripada di tempat-tempat lain? Bahkan saya bisa berani katakan bahwa di lingkungan gereja kami nol COVID-19, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya karena Tuhan lindungi area gereja di tempat ini. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita masih bisa melakukan ibadah offline, yang di City Blessing ini masih bisa melakukan ibadah offline. Itu kemurahan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Sekalipun memang harus dengan protokol yang benar, sesuai dengan protokol pemerintah yang benar, tapi saya cukup terheran-heran. Kok bisa ya? Saya percaya
Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bukan berarti yang sekarang zona merah tidak masuk dalam kasih karunia Tuhan. Bukan, ini sekedar contoh saja Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan luar biasa, itu saya rasakan luar biasa. Kadang keluar aja saya takut sebenarnya kalau daerah Teluk Naga ini. Tapi luar biasa aman Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Makanya Paulus melarang orang percaya jauh hidup dari kasih karunia. Kita buka Ibrani 12, maaf ini banyak buka kitab. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya dengan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saat kita berdiri teguh hidup di dalam kasih karunia Allah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita berhasil, kita tidak sombong, karena kita ingat semata-mata hanya oleh kasih karunia Allah. Saat Tuhan izinkan hidup kita di bawah, ada hinaan, ada cercaan, kita mampu tersenyum, kita mampu berkata terima kasih Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kita tahu bahwa kekuatan kasih karunia Allah punya cara yang indah untuk mengeluarkan kita dari persoalan itu. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kalau kita hidup di dalam kasih karunia Allah, saya percaya bahwa orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah akan mengalami kemerdekaan iman yang sesungguhnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dikasih Tuhan. Karena tidak ada sakit hati, tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, saat ditegur salah tidak merasa sakit hati. Saat ditegur walaupun kita tahu kita tidak salah, kita merasa kita tidak salah, tapi tidak akan pernah ada akar pahit. Orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, orang yang merasakan kemerdekaan yang seutuhnya dari Tuhan, orang yang mengalami kemerdekaan iman yang sesungguhnya yang dari pada Tuhan, tidak akan pernah merasakan yang namanya akar pahit, tidak akan pernah yang merasakan yang namanya sakit hati yang pendam sampai lama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dendam. Nah, orang yang mengalami kasih karunia Allah, orang yang merasakan kehidupannya ada dalam kasih karunia Tuhan, saya percaya bahwa orang itu mampu mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Saudara dan saya mampu mengampuni setiap hal yang menyakitkan hati kita. Bahkan kita mampu mengampuni diri kita sendiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita benar-benar mengalami kemerdekaan secara yang sesungguhnya, kemerdekaan iman yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kita terus mengizinkan Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Kita terus hidup di dalam kekuatan kasih karunia Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Saya bacakan. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup oleh Roh adalah pengalaman lahir baru di mana kita menerima kehidupan baru dari Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sedangkan hidup dipimpin oleh Roh, hidup yang dikendalikan oleh Roh yang terus-menerus. Saya percaya orang yang hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita akan berubah, amin. Hidup kita akan menghasilkan buah-buah Roh yang pada akhirnya hidup kita menghasilkan kesaksian-kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum merdeka, boleh mengalami kemerdekaan melalui kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa saat kita mengalami yang namanya kemerdekaan Tuhan yang sesungguhnya, kemerdekaan iman yang sesungguhnya di dalam hidup kita, kita akan terus mengizinkan Kristus hidup melalui hidup kita. Hidup kita akan dipakai Tuhan untuk banyak hal di luar sana, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, menjangkau mereka yang belum merdeka hidupnya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Masa pandemi ini adalah di mana masa kita perlu bergerak untuk Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan menguasai hidup kita, izinkan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan mari terus kita dalam masa-masa pandemi ini, kita sadar bahwa iman kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Maka kita hidup dalam kekuatan kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, mari kita terus hidup oleh Roh. Hidup di dalam Roh dan dipimpin oleh Roh. Saya percaya bahwa melalui kemerdekaan iman yang sesungguhnya yang kita alami dalam kehidupan kita, orang-orang di luar sana akan dimenangkan untuk Tuhan melalui kehidupan kita.
Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita terus maju untuk Tuhan, kita terus bergerak untuk Tuhan, dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya percaya masa pandemi bukan membuat kita berhenti pelayanan. Masa pandemi justru membawa kita semakin maju untuk Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita terus semangat di dalam Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa yang belum merdeka di luar sana untuk Tuhan. Saya percaya gedung yang baru nanti dipenuhkan oleh jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dan rindu dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua, maju terus dalam Tuhan dan terus semangat. Haleluya Yesus, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman itu Tuhan boleh membawa kami Tuhan untuk berani melangkah Tuhan, menyaksikan kemerdekaan yang sesungguhnya yang daripada Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami boleh banyak jiwa-jiwa di luar sana dimenangkan untuk Tuhan Bapa. Mereka yang belum merdeka boleh Tuhan rindu dimerdekakan oleh Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami yang saat ini lelah boleh dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Dan boleh Tuhan merasakan kemerdekaan itu yang sesungguhnya saat kami melakukan firman-Mu yang sudah Tuhan bentangkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau yang menyempurnakan Tuhan dari pemberitaan firman Tuhan ini yang tidak sempurna, Engkau sempurnakan Bapa, sehingga seluruh umat-Mu yang mendengar firman-Mu ini boleh menangkap dengan seksama dan boleh Tuhan berubah kehidupannya menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.